Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentu program ini sekali lagi sebuah kolaborasi antara UIN Antasari dengan Duta TV untuk menyampaikan kajian-kajian Islami. Kita insya Allah banyak belajar seputar tema hari ini, yakni belajar dari kasus Verdi Sambo yang mungkin masih hangat dibicarakan dan kemudian juga proses hukumnya masih berjalan. Tapi apa yang kemudian juga dapat kita ambil pelajaran, karena tentu pelajaran itu bisa kita ambil dari mana saja dan bisa jadi dari kasus yang kita hadapi ataupun juga dari kasus yang dihadapi oleh orang lain untuk kemudian bisa dijadikan sebuah hikmah yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita. Untuk itu saya tidak sendiri, bersama dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Mujahid MA dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tema yang kemudian juga mungkin cukup baru, karena tentu kasusnya pun juga terbilang baru, dan walaupun ini prosesnya masih berjalan, proses hukumnya masih berjalan, tapi di dalam sebuah kehidupan itu sendiri kan Pak, kita memang belajar mungkin dari cerita orang lain ataupun yang masalah yang memang kita hadapi yang Allah berikan begitu berbentuk ujian. Nah, sejauh mana kasus ini dijadikan sebagai sebuah pelajaran untuk diri kita? Untuk itu kami persilahkan untuk Pak langsung menyampaikan berkaitan dengan pembuka tema kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bicarakan pada hari ini yaitu terkait dengan belajar dari kasus Verdi Sambo, yang saya yakin hampir atau mayoritas masyarakat Indonesia sangat mengetahui ya, karena memang ini lagi viral. Nah, terkait dengan kasus ini tadi sudah disampaikan, kita tidak bicara tentang bagaimana hukum dari kasus ini gitu. Tetapi istilahnya itu beyond the case. Jadi di belakang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini. Dan ini sebenarnya juga karena ini kaitannya kita bicaranya perspektif agama kan. Jadi sebenarnya sudah banyak kasus-kasus yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kalau kita baca dalam Al-Quran itu kan ada cerita orang yang sukses, orang yang selamat dunia akhirat, misalnya seperti kasus nabi, para orang-orang yang saleh. Tapi ada juga orang-orang yang mendustakan nabi, orang-orang yang kafir, yang mereka itu nanti akibatnya seperti apa, itu kan sudah disampaikan dan diceritakan oleh Al-Quran. Sehingga di dalam, misalnya dalam salah satu ayat Al-Quran itu disebutkan ada ayat yang bunyinya qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada para kaummu, silakan kalian berjalan, siru. Jadi siru istilahnya kita berjalan, kita berkeliling itu kan di muka bumi ini, agar kita bisa melihat bagaimana akibat yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mendustakan. Ya, dalam hal ini ya mendustakan agama diantaranya. Nah, kita kan bisa melihat kasus seperti zaman Nabi Nuh, bagaimana ketika mereka mendustakan Nabi, tidak mempercayai dakwah Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan. Termasuk juga kasusnya Nabi Lut yang berbuat LGBT itu kan, mereka bagian di balik buminya itu kan. Nah, itu sudah disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran. Nah, yang terkait dengan ini artinya kita tidak sebatas melihat, kalau di masyarakat umum kan itu biasanya melihat ramainya itu ada kasus misalnya seperti pelecehan seksual dan seperti apa gitu ya, tapi kita tidak bicara di situ. Nah, dalam kasus Verdi Sambo ini di antara yang
ingin kita ambil pelajaran sebenarnya banyak gitu ya, tapi kita batasi saja. Di antaranya terkait dengan ketika menghadapi satu masalah, ada orang yang bermasalah dengan kita, gitu kan. Misalnya orang itu membuat kita marah, gitu kan. Nah itu sebenarnya ada sikap yang benar, bukan lalu dipakai yang seperti kasus ini kan langsung dibunuh begitu saja. Seharusnya ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya ketika ada anak buah ini kan, anak buah Ferdy Sambo yang disuruh oleh Ferdy Sambo FS ini untuk membunuh. Padahal kalau kita lihat ketika dia membunuh kan bukan berdasarkan perintah, misalnya hasil putusan pengadilan, misalnya itu dihukum mati nanti itu kan itu benar. Kalau dalam ini kan tidak. Nah itu nanti akan kita bicarakan ketaatan seperti apa yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh anak buah terhadap pemimpinnya. Termasuk juga misalnya ketika semakin tinggi jabatan misalnya kan, nah itu nanti juga bukan berarti nanti semakin tinggi jabatan itu kita dalam tanda kutip hanya fasilitas saja yang diterima, tapi juga kemungkinan ya ujian pun juga akan bertambah banyak. Istilahnya kan kalau bahasa kita di kampung itu semakin tinggi pohon itu maka semakin kencang juga anginnya akan menerpa itu kan. Nah yang keempat ya juga kaitannya adalah terkait dengan misalnya bagaimana kita menjaga keluarga. Nah itu diantara 4 yang akan kita bicarakan gitu ya, yang kita dalami terkait dengan kasus ini. Sebenarnya masih banyak yang lain. Betul. Cuma harus kita batasi karena itu masih ya perlu waktu yang panjang untuk dibicarakan itu kan. Ya kita ketahui memang proses terjadinya kasus pembunuhan ini sendiri bahkan memang ditarik lagi waktu anak Nabi Adam begitu ya, yang kemudian juga saling berseteru sehingga kemudian juga kasus itu kita ketahui bersama lah istilahnya. Artinya dengan kondisi di mana itu pun juga sudah terjadi pada saat manusia itu sendiri memang paling awal diciptakan begitu, dengan artinya syaitan ini sendiri kan begitu mudahnya untuk kemudian juga menghasut hingga reaksi dari yang kita keluarkan seringkali ujungnya adalah sebuah penyesalan, baik itu yang berbentuk sebuah penyesalan di akhir atau bisa jadi kita berdua atau misalnya dalam hal 2 orang ini sendiri yang terlibat sebuah kasus itu tadi berujung kepada sebuah hukuman begitu yang istilahnya tidak diinginkan sebenarnya oleh keduanya, tapi karena menjadi sebuah dampak dan sebab akibat, maka itu bisa dilakukan terutama di dalam sebuah negara, terutama dalam hal ini kan memang negara Indonesia negara hukum. Kalau kita bicara mengenai kasus yang kemudian juga kian marak hari ini begitu berkembang, ini sendiri kan memang begitu banyak dibicarakan. Kasusnya pun setiap hari muncul di media sosial, di media mainstream, televisi dan lain sebagainya. Dengan hadirnya kasus ini sendiri, kalau kita belajar secara awam Pak, apa yang kemudian juga dapat bisa kita terima terlebih dahulu sebelum kita bicara mengenai pelajaran apa yang kemudian juga dapat kita ambil hikmahnya dari sebuah kasus ini sendiri. Misalnya dari sebuah kasus yang kita dengar, kita lihat, kemudian juga kita perbincangkan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar begitu. Penerimaan seperti apa yang sebaiknya sebagai seorang muslim kita lakukan untuk memilah dan memilih dari sebuah pemberitaan itu tadi. Oke, jadi terkait berita yang seperti ini, kalau dalam anjuran Al-Quran itu kan bahasanya itu adalah kalau di surah Al-Hujurat itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada satu berita, ini kan anjuran Al-Quran kepada kita orang mukmin. Jadi kalau ada dalam satu berita yang terkait apapun gitu ya, maka itu kita tidak langsung begitu saja menerima. Tentunya ya kita harus disaring gitu kan. Jadi istilah bahasa sekarang itu kan saring sebelum sharing gitu kan. Jadi kita saring dulu apakah memang berita ini patut untuk kita terima misalnya. Kalau memang
itu patut, bisa juga nanti kita sharing kan, dibagi. Tapi ada juga mungkin bisa aja berita itu benar, tetapi tidak patut untuk di sharing kan, bisa juga untuk dibagikan. Jadi ya anjurannya memang harus seperti itu. Jadi perlu kita saring, kita pelajari itu. Dan ini memang juga terkait dengan masalah literasi gitu ya. Literasi di masyarakat kita. Bagi yang literasinya baik gitu ya, atau tingkat pendidikannya baik, maka dia akan lebih hati-hati. Tapi memang dalam masalah ini kadang ada juga yang tingkat yang kuliah yang pendidikan tinggi pun kadang tidak menjamin juga gitu. Betul, banyak juga yang malah memprovokasi kan. Tapi sebenarnya ya istilahnya kalau literasinya lebih baik, pendidikannya lebih baik, ya biasanya itu akan lebih baik lah. Cenderung untuk kemudian juga menerima dan berbagi itu lebih hati-hati. Iya, lebih hati-hati. Lebih waspada istilahnya. Lalu kemudian juga pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita petik dari kasus yang kemudian juga tadi disebutkan. Artinya dengan kondisi kita sebagai seorang umat muslim melihat ketika orang lain sesama makhluk Tuhan begitu ya, terdapat atau mendapati sebuah kasus atau masalah, sikap apa yang kita dapat lakukan begitu untuk kemudian juga sebagai penerima. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Belajar dari sebuah kasus yang hari ini begitu viral di media tentu menjadi bagian yang dirasa penting. Karena hal-hal kecil pun di dalam sebuah kehidupan bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Baik itu sebagai bentuk nikmat ataupun juga ujian. Ataupun juga bisa mengubah terhadap perspektif sudut pandang diri kita begitu terhadap sebuah dinamika kehidupan. Kalau dilihat dari sebuah pelajaran, mungkin boleh diawali Pak, apa yang kemudian juga kita dapatkan dari sifat kontrol emosi atau kontrol amarah di dalam sebuah kehidupan. Karena tentu yang namanya amarah pasti bisa saja muncul. Kita tidak bisa menangguhnya istilahnya. Kapan dan kemudian juga di mana puncak amarah itu kemudian juga dirasa muncul. Walaupun kita ketahui memang marah itu adalah bagian dari setan, tapi seringkali yang faktanya di lapangan adalah kita dirasakan akan hal-hal yang seperti itu begitu. Seperti apa sebenarnya untuk proses pengendalian emosi dan juga amarah di dalam sebuah kehidupan? Oke, jadi yang saya lihat ya, pelajaran yang bisa kita ambil di kasus ini itu ada terkait dengan bagaimana kita seharusnya menjaga emosi. Jadi dan menjaga emosi ini sebenarnya adalah bagian dari karakter orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kita baca di ayat 134, sebelumnya 133, itu yang dari surah Al-Imran, itu kan ayatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, di ayat 134-nya itu nanti bicara siapa-siapa orang muttaqin itu, orang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi salah satu ciri orang bertakwa adalah mereka yang memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan sedekah, baik itu saat masih lapang ataupun juga dalam saat yang terpepet. Jadi baik itu kaya miskin, dia tetap saja dia menyumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kita bahas, itu wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Nah, itu adalah bahkan dijadikan fokus utama gitu Pak. Fokus di antara orang yang bertakwa itu tandanya itu. Yang kedua, jadi dia biasa mampu menahan amarah. Walaupun sebenarnya dia bisa. Dia mampu, dia punya kuasa. Ya. Tapi ketika dia mampu untuk menahan itu, maka dia disebut dengan orang bertakwa. Sehingga dalam salah satu hadis ya disebutkan, sebutannya adalah laisa syadidu bisur'ah
Jadi yang namanya orang kuat, orang hebat maksudnya ya, itu bukan orang yang hebat kuat bertinju istilahnya, kayak misalnya orang hebat itu bukan seperti kuat secara fisiknya fisik istilahnya. ya, kayak Mike Tyson misalnya, siapa itu yang itu bukan itu yang disebut dengan orang hebat, orang kuat. Tetapi kata Nabi di sini diteruskan, innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dinamakan orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, mengontrol nafsunya ketika sedang marah, ketika akan marah. Jadi ketika marah dia mampu untuk menahan itu sehingga tidak melanggar hukum. Kan? Nah dalam kasus yang kita lihat ini kan, ini pada dasarnya ya memang mungkin ada kasus, ada faktor pendorongnya mungkin ya, jadi ada triggernya itu mungkin saja sehingga sampai seorang yang sudah berpangkat bintang 2 gitu kan, itu bisa melakukan yang kayak kita bayangkan kayaknya tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang bintang 2 gitu kan, tetapi ternyata terjadi. Nah itu dalam hal ini maka terkait dengan ini ya harus bisa itu kan, harus bisa dikontrol, harus bisa ditahan. Dan kaitannya juga tadi adalah kalau dalam kecerdasan kita selama ini kan lebih berfokus orang pintar itu adalah orang yang secara intelektual. Betul. Gitu ya, secara intelektual. Jadi kalau misalnya di kelas dia yang ranking 1 mata pelajarannya itu dinamakan pintar. Ya itu sebenarnya ya betul, tapi bagus, dia hanya satu bagian dari sekian banyak kecerdasan. Jadi kita tidak bisa melihat orang itu cerdas dalam EQ dia saja yang pintar, tapi ada juga yang mungkin kita ada nyebut EQ kan, emotional quotient. Betul. Jadi kecerdasan ketika dia bisa menahan amarah emosinya, sedang marah. Jadi ketika mau marah, tapi dia bisa tahan, itu cerdas sebenarnya. Nah ini juga banyak sebenarnya yang dia intelektualnya bagus, tapi pemarah juga kan. Betul. Nah ini seharusnya ada seimbang, termasuk juga nanti ada spiritual quotient. Jadi bagaimana dia segi spiritual baik, tenang. Gitu ya. Nah terkait dengan emotional quotient ini, jadi misalnya kalau tadi kita kembalikan lagi dengan pertanyaan, ya untuk mengontrol itu diantaranya memang ada anjuran ya. Kalau misalnya kita sedang marah kan, kalau kita berdiri itu dianjurkan duduk gitu kan. Kalau misalnya masih marah juga rebahan. Nah kalau rebahan ya mungkin kita bisa cuci muka gitu kan. Dan itu kebanyakan ya dari kasus yang saya rasakan juga itu memang membantu kita mengontrol emosi yang kita kan mungkin dalam ketika marah itu sedang puncak-puncaknya itu ya. Betul. Dan kalau kita tidak bisa mengontrol itu cenderung nanti akan bermasalah. Betul. Yang kasus seperti ini kan kita tidak bisa bayangkan seorang bintang 2 yang tiba-tiba membunuh dan itu melawan hukum, dan dia sendiri kan orang yang sangat tahu tentang hukum kan. Betul. Dan dia tahu akibat, tapi ternyata ketika amarah memuncak dia tidak mikir lagi. Artinya siapa saja sebenarnya kondisi amarah itu sendiri bisa muncul di dalam diri kita. Tapi kalau kita bicara mengenai insting hewani Pak yang mungkin ada muncul di dalam diri kita. Kita kan memang tahu ya bahwa setiap manusia makhluk Allah itu sendiri ada sebenarnya nafsu atau kemudian juga insting hewani yang ada di dalam diri kita. Sejauh mana kecerdasan spiritual itu tadi yang kemudian juga menahan dan mengontrol itu semua sebagai penyeimbangnya. Dengan kondisi seperti ini, sejauh mana seseorang itu sendiri memiliki kecenderungan berperilaku secara impulsif atau istilahnya tidak terkontrol begitu Pak, dengan kejahatan-kejahatan yang bisa saja merugikan dirinya. Oke. Untuk itu mungkin kalau kita lihat yang dari sisi agamanya gitu ya dulu ya. Dari sisi agamanya karena yang namanya amar ini kan cenderung memang artinya memang dari dalam, termasuk juga dari godaan setan gitu. Betul, ya. Betul. Nah, dalam agama biasanya dalam Al-Qur'an itu kan memang kita dianjurkan untuk makanya kalau kita mengaji itu kan, kita mengaji itu biasanya diawali dengan isti'adzah. Isti'adzah itu maksudnya kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari
godaan istilahnya kan, bahasanya dari syaitan yang maha terkutuk. Nah itu sebenarnya adalah sebuah benteng kita berdoa, karena diri kita ini kan kita tidak bisa sepenuhnya menguasai kan. Betul. Karena ya tadi disebutkan misalnya ada sisi-sisi yang tadi katanya seperti hewani itu ya. Nah itu kalau kita tidak bisa ya otomatis kita kan minta kepada siapa? Ya kepada yang menciptakan kan. Nah jadi ya kita harus banyak berdoa gitu kan. Terus biasanya kalau saya sering kalau mau sholat itu ya, itu kadang membaca Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Jadi minta doa, minta bantuan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti dalam proses sembahyang gitu kan, itu dijauhkanlah dari bisikan-bisikan syaitan sehingga kita tenang. Karena kita tidak bisa begitu saja kan memiliki kita ini. Karena ujungnya dari kemarahan itu tadi adalah kegelisahan. Kegelisahan yang sering kali juga muncul di dalam diri kita begitu Pak. Dengan berbagai faktor alasan yang kemudian juga bisa muncul. Lalu kemudian juga kegelisahan ini sendiri banyak faktornya. Bisa jadi mungkin karena kelelahan di pekerjaan, kemudian juga di dalam rumah tangga, dan begitu banyak faktor yang mendukung. Nah bicara mengenai di dalam dunia kerja ataupun juga di rumah tangga, istilahnya ada yang namanya atasan dan juga bawahan. Di dalam rumah tangga suami kepada istri begitu, kemudian juga di dalam sebuah dunia kerja pimpinan kepada bawahan. Dengan kondisi seperti ini, sejauh mana kita posisikan diri sebagai makmum untuk kemudian juga mentaati akan segala aturan atau juga perintah dari imam kita atau pemimpin kita, yang bisa jadi sebenarnya tidak semua dapat kita lakukan dan kemudian juga dapat kita jalankan tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan dari segi agama ataupun juga hukum. Nanti kita akan bahas karena ini juga sebagai bagian dari belajar dari kasus Sambo ini sendiri begitu Pak, yang tentu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setiap kita adalah pemimpin yang Rasulullah kemudian juga sudah sampaikan. Ini yang akan menjadi bahasan kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Belajar dari kasus Verdi Sambo yang hari ini memang masih proses hukumnya masih berjalan, untuk kemudian juga masyarakat istilahnya begitu banyak menimbulkan reaksi. Baik itu reaksi yang istilahnya sampai kepada sifatnya menjustifikasi atau kemudian juga melakukan penghakiman penghakiman sosial istilahnya, sampai pada tahapan juga ada juga sebagian orang yang melihatnya hanya sepintas saja karena melihat dari kasus tersebut memang juga sudah mulai marak terjadi di dunia ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, tadi kita juga sempat bahas mengenai pimpinan ke bawahan dalam sebuah dunia kerja, ataupun juga suami kepada istri sebagai pimpinan dalam rumah tangga, ataupun juga di dalam organisasi, komunitas, dan hal-hal lainnya, institusi. Dari sini sejauh mana kita mempelajari Pak hak dan kewajiban sebagai seorang makmum istilahnya, yang kemudian juga dalam hal ini mempercayakan seorang imam atau seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, yang dapat mengendalikan dan bahkan mengajak kepada sesuatu hal yang baik. Untuk dari kasus ini kita belajar. Ya. Jadi salah satu yang pelajaran juga dari sini ya, kalau kita lihat dari rekonstruksi kemarin gitu kan, kita baca-baca itu ternyata yang menembak itu kan adalah sebenarnya dia diperintah saja, bukan keinginan dia, tapi diperintah oleh si FS ini kan untuk menembak itu. Padahal apa yang disuruh ini sebenarnya tidak benar, melawan hukum. Nah, kaitannya dengan ini adalah
Kalau dalam agama itu, kalau kita juga kaitkan dengan Al-Quran, sebenarnya kalau di ayat surah An-Nisa ayat 59 itu ada disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu kan disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi wahai orang mukmin itu kan diperintah untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amr. Nah, ulil amr itu diantara pemimpin-pemimpin, termasuk ya macam-macam itu kan, bisa presiden, bisa bupati, bisa camat, bahkan sampai RT juga gitu kan. Termasuk kalau dalam hal ini tadi kan atas dalam institusi itu tadi kan, di kepolisian seperti ini. Nah, kaitannya dengan ini adalah di ayat ini ada latar belakang turunnya ayat ini, gitu kan. Ada yang istilahnya konteksnya, ada konteks dari ayat ini, yaitu pada saat itu ada seorang sahabat dari kaum Ansar, itu disebutkan, itu katanya Abdullah bin Ruwahah, dia diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin, pemimpin perang lah gitu kan, untuk diterjunkan kepada satu peperangan. Nah, ketika berangkat sampai pada satu tempat itu pasukannya ini kan disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar lalu dinyalakan, setelah dinyalakan lalu oleh Abdullah bin Rawah ini pasukannya ini disuruh untuk masuk ke dalam api itu. Silakan masuk ke dalam api gitu ya. Bahasa bahasa lugasnya saja. Silakan masuk, tapi kan akhirnya para sahabat kan bingung. Pasukannya nih bingung. Ini kalau masuk mati itu kan, tapi kalau nggak masuk ini perintah pemimpin. Jadi yang mana mau diikuti kan? Dua-duanya jadi masalah kan. Betul. Satu perintah wajib dari pemimpin yang harus diikuti, tapi yang kedua kalau masuk api mati. Sehingga ada salah seorang dari pasukan itu yang juga sahabat itu mengatakan, tunggu dulu, kita tanya Rasul dulu. Kalau Rasul mengizinkan oke, kalau enggak ya enggak. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasul terhadap kasus itu. Jadi kata Rasul itu adalah disebutkan dalam hadis itu as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Jadi kata Nabi bahwasanya perintah dari pemimpin itu bisa didengar dan ditaati, baik itu dalam hal yang disenangi itu ya. Senang itu misalnya kita disuruh untuk makan misalnya kan, perintah kan enak tuh kan. Tapi bisa juga mungkin kita bisa mendengar perintah itu dan kita taati kalau misalnya termasuk kayak perang. Perang itu kan memang kita tidak senang sebenarnya, cuma karena ada perintah. Terus dilanjutkan oleh Nabi, malam yu'mar bimaksiatin. Selama perintah tersebut itu atau si perintah dari pemimpin itu tidak menyuruh kita kepada untuk berbuat maksiat yang menyalahi, menyalahi dari ajaran agama. Maksudnya maksiat ini menyalahi ajaran agama. Terus fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jadi kata Nabi, kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan maksiat, melakukan yang melanggar agama, atau tadi misalnya dalam hal ini menyebabkan nyawa kita itu terancam, bahkan bisa meninggal itu kan, maka yang seperti itu fala sam'a wala ta'ah, maka tidak perlu didengar dan tidak perlu ditaati. Jadi yang seperti ini kan disuruh masuk api, ya kalau masuk api kita jadi binasa kan nggak usah, jadi nggak perlu diikuti. Nah, dalam hal ini ya seharusnya yang dilakukan oleh siapa itu Barada apa itu ya, itu kan bisa saja dia menolak karena itu tidak ada, sudah jelas melawan hukum, dia tahu ya. Yang itu sebenarnya dilakukan oleh yang sebelumnya kan, dia kan tidak mau menembak karena dia yakin itu salah. Tapi yang kedua ini karena entah mungkin ada faktor takut atau faktor apa yang lain sehingga ya dia menembak gitu kan, dan akhirnya kan bermasalah gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini ya kalau sudah menyalahi hukum, menyalahi aturan, menyalahi ajaran agama, maka itu tidak bisa diikuti, tidak perlu ditaati walaupun dia sebagai pemimpin. Jadi perintah
itu bisa kita dengar dan bisa kita taati selama tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan ajaran agama. Begitupun juga dalam rumah tangga, Pak ya. Iya. Seringkali juga suami memberikan arahan atau nasihat kepada sang istri misalnya, atau ayah kepada anaknya dengan berbagai macam latar belakang, sehingga mungkin itu dianggap tidak sependapat karena dirasa tidak menyalahi aturan, bahkan aturan agama. Sejauh mana sebenarnya dari segi kepemimpinan, kalau kita lihat dari kasus tadi memang sudah ada latar belakang yang kemudian juga ayat Al-Quran itu turun dalam Quran surah An-Nisa tadi, dan bahkan dari peristiwa yang Nabi hadapi, tapi juga ketika di dalam rumah tangga, Pak, mengontrol emosi dan kemudian juga melakukan sebuah kepemimpinan di dalam sebuah rumah tangga itu sendiri, apa yang mungkin karena kan rumah tangga ini sendiri sehari-hari istilahnya, sehari-hari yang dijalankan dalam bentuk kepemimpinan yang nyata dan lingkupnya mungkin kecil tapi ada di setiap rumah-rumah di dunia ini. Sejauh mana sebenarnya itu memang berjalan efektif agar sampai di dalam rumah tangga ini memang berjalan baik dan berimplikasi kepada hal-hal yang baik juga di luar. Oke. Jadi dalam rumah tangga itu betul tadi disebutkan karena kita menjalannya kan sekian lama kan itu ya. Tentunya menghadapi ini ya kita tidak bisa secara frontal juga gitu kan. Jadi harus ada dengan cara-cara persuasif gitu kan. Jangan dengan cara kekerasan gitu kan. Otoriter gitu kan. Jadi perlu juga dengan pendekatan-pendekatan yang humanis ya, dengan persuasif, mungkin dengan cara-cara yang baik lah. Kalau di ayat lain ya ingin saya tegaskan juga ini karena kaitannya dengan di rumah kan, dalam sebuah keluarga. Itu kan ada ayat misalnya wa in jahadaka ala alla tusyrika bi itu kan. Jadi ada ayat di situ disebutkan kalau kita misalnya kita ini kan berbeda, ada satu keluarga misalnya itu berbeda agama antara orang tua dengan anaknya. Betul, dan hari ini memang banyak terjadi. Nah, jadi kalau misalnya itu ada orang tua yang dari si anaknya misalnya muslim itu ya. Terus orang tuanya non muslim. Nah, kalau misalnya orang tuanya itu memaksa anaknya untuk ikut misalnya atau ya ingin masuk sini pokoknya harus ikut nih, kalau enggak nanti saya pukul misalnya. Atau ada ancaman-ancaman lain. Nah, jadi kalau yang di sini kan di ayat ini saya bukan fala tuti'huma. Jadi kalau misalnya dia memaksa, orang tua tersebut memaksa untuk kita berbuat syirik, untuk menganut agamanya misalnya kan. Maksiat itu melanggar agama itu tadi gitu. Misalnya kan maksiat juga itu melanggar agama, maka itu tidak perlu ditaati. Tetapi itu dilanjutkan lagi oleh ayat tadi kan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya walaupun misalnya kita dipaksa tadi ya, misalnya diapa-apain gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, mereka tetap orang tua kita. Sejahat apapun juga tetap orang tua, dan tugas kita adalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita bergaul dengan mereka itu dengan pergaulan yang baik. Walaupun kita dipaksa, tapi kita balas juga dengan balasan, jangan balasan dengan maksa kita ngancam juga misalnya. Bawa senjata atau perang punya atau ngajak berantem, jangan. Harus dibalas dengan cara yang baik. Secara Islami. Secara Islami juga. Jadi istilah kalau dalam bahasa Nabi itu juga wa ahsin liman asa'aka. Jadi berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini tingkat kebaikan yang luar biasa. Bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi bahkan orang yang berbuat baik kita harus berbuat baik juga dengan orang yang berbuat jahat. Nah, itu sebenarnya sunnah Nabi yang luar biasa. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya biasanya kita kalau sudah poligami itu sunnah ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh itu gitu. Sebenarnya ada sunnah Nabi yang sangat luar biasa, itu adalah berbuat baik terhadap orang yang menjahati kita. Kalau biasanya kan kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik itu biasa, ya wajar karena kita membalas perbuatan baik dia. Betul. Tapi yang luar biasa itu adalah kalau kita membalas kejahatan orang itu dengan perbuatan baik. Dan itu kan sudah banyak dilakukan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul dalam setiap perbuatan beliau. Bagaimana seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang mereka kan jahatnya luar biasa waktu itu. Tapi Nabi kan tidak pernah. Abu Sufyan apa kurang jahatnya pada Nabi? Ketika
Fathu Makkah, penaklukan Makkah, siapa yang disebutkan oleh Nabi pada saat itu? Termasuk adalah Abu Sufyan. Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Itu kehebatan Nabi, luar biasa Nabi itu. Membesarkan hati. Padahal kembali lagi ke awal tadi menjaga amarah, Nabi kan dalam posisi pemenang itu. Ya. Ketika penaklukan Makkah itu kan orang Quraisy yang dulu mereka kafir Quraisy itu yang mereka sangat super power, sangat kuat bisa menindas Nabi dan para sahabat. Ini kan pada saat penaklukan Makkah itu kan berbalik. Betul. Nabi dalam posisi jadi super powernya, orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu jadi ya orang-orang yang sudah lemah. Nabi kalau ingin membunuh kan mudah. Betul. Tinggal Tapi instruksi. Tinggal instruksi. Tinggal apa aja kan mudah lah, namanya orang sudah paling kuat kan, dengan pasukan yang luar biasa, dengan persenjataannya lengkap. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya karena tadi Nabi itu ya kita tahu adalah sosok yang sangat cerdas. Jadi cerdas itu bukan hanya IQ beliau, tapi juga dari segi emosinya luar biasa, terus spiritualnya sangat hebat, termasuk ibadahnya juga. Jadi strategi yang kemudian beliau jalankan adalah dengan menjalankan membalas dari apa yang orang lakukan terhadap perbuatan jahat itu dengan sebuah kebaikan. Dengan kebaikan. Sehingga orang dapat melihat cerminan dari Islam dan kebaikan itu sendiri dari perilaku orang tersebut, begitu Pak ya. Seringkali perilaku yang kemudian juga kita abaikan di dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam hal adab. Padahal perilaku itu sendiri yang kemudian juga menjadi sebuah cerminan akan di agama, akan sebuah tingkat pendidikan dan kemudian juga yang kita dapatkan di dalam sebuah kehidupan itu tadi gitu Pak ya. Kita nanti bahas Pak seputar sudut pandang berkaitan dengan sabar itu ada batasnya. Yang di masyarakat ini sendiri kan seringkali diucapkan ketika dalam posisi yang memang memuncak marahnya. Padahal dalam kenyataannya apakah memang benar seperti itu Rasul mengajarkan? Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai belajar dari kasus, mungkin bukan hanya sebuah kasus yang lagi viral atau yang sedang viral gitu Pak ya. Seringkali banyak juga di tengah masyarakat kita atau yang melanda sesama muslim, sesama keluarga, istilahnya tertimpa musibah dan lain sebagainya. Bisa saja itu kemudian menjadi ladang pembelajaran bagi diri kita untuk kemudian juga lebih cermat, lebih teliti dan lebih hati-hati dalam bersikap dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita bicara mengenai amarah, kemudian juga instruksi pimpinan, kemudian bahkan di dalam sebuah lingkup itu tadi memang perlu benar-benar kita mengendalikan akan diri kita di dalam bersikap, di dalam kemudian juga bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi seringkali masyarakat atau kita semua menganggap bahwa sabar itu ada batasnya. Bicara mengenai sabar ini sendiri kan Pak, sebelum adanya sabar yang utama terlebih dahulu adalah sebuah penerimaan. Ketika penerimaannya dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka pilihannya ada dua, ada bisa sabar atau tidak sabar itu tadi. Dan seringkali masyarakat beranggapan atau kita semua dari sebagian kita beranggapan bahwa sabar itu ada batasnya. Sehingga ketika orang sudah dianggap terlalu mencapai pada tingkat hal yang mungkin sudah sangat tidak disukai, maka orang tersebut bisa membalasnya, bahkan balasan dengan yang lebih terkadang dari apa yang sudah orang lain lakukan. Ini kan semacam berkebalikan dari hadis yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi begitu, bahwa balaslah kebaikan orang yang berbuat kejahatan itu dengan sebuah kebaikan tadi yang sudah disampaikan. Seperti apa sebenarnya perkembangan pandangan ini sendiri Pak di tengah-tengah masyarakat yang istilahnya menganggap inilah bentuk sabar itu ada batasnya? Jadi memang itu banyak kita jumpai gitu ya. Betul. Kita dengar di tengah masyarakat sabar kita ada batasnya. Saya kira satu sisi
mungkin ada benarnya, mungkin ada batasnya bagi dia gitu kan. Tapi kalau kita bahas secara umum sebenarnya itu adalah satu pandangan yang tidak tepat juga. Jadi bukan tidak ada batasnya. Sebenarnya namanya sabar ini kan istilahnya kalau dalam bahasa di tasawuf itu kan ini juga bagian dari ketika orang ingin mencapai tahapan di istilahnya kayak sekolah sufi itu ya. Maka itu ada pelajaran sabar. Jadi sabar itu memang bukan tanpa batas, bukan ada batasnya, tapi dia ada proses. Jadi misalnya kita ada satu, maka itu proses harus kita tahan. Ya. Jadi kita bisa menahan sesuatu yang kita tidak suka. Dan itu harus kita latih. Ya. Jadi ketika misalnya dalam saat ini seperti kita puasa itu ya, jadi puasa itu kan, sekarang kita kesabaran kita untuk puasa misalnya sampai waktu anak kecil ya. Betul. Misalnya jam 1. Itu dilatih jam 1. Tapi besok kita coba lagi ke jam 2. Bisa nggak sabar? Dicoba lagi. Sampai nanti ujung-ujungnya kan akhirnya kita bisa. Bisa sampai ke waktu berbuka yang kan. Nah, artinya apa? Terkait sabar ini bukan ada batasnya, tetapi itu adalah sebuah latihan yang perlu kita latih terus-menerus, kerja keras untuk itu. Jadi itu kan seakan nanti lalu kalau ada sesuatu, kalau ada batasnya nanti kalau ada udah tinggal amarah saja misalnya, main tabok saja misalnya. Kan, itu kan juga akan bermasalah. Jadi harus tetap, karena kalau sabar itu sebenarnya ada 3 sebenarnya kan. Jadi sabar ketika kita menghadapi musibah, itu yang selama ini kita pahami ya. Betul. Jadi kalau ada musibah kita sabar. Tapi sebenarnya ada 2 aspek lain dari kesabaran ini. Aspek yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ibadah. Jadi seperti kita sholat itu kan. Betul. Tidak diburu-buru. Tidak terburu-buru. Atau misalnya kayak di bulan puasa tarawih, ya. Ada yang misalnya 11 dengan ayat yang panjang, misalnya kan, itu sabar, nggak pulang-pulang, misalnya kan. Atau yang sabar sampai 23, misalnya kan, 20 sampai 3, sabar. Nah itu kita disuruh sabar. Atau salat subuh yang saat kita enak-enaknya tidur, kita dipaksa untuk sholat. Ya. Bukan dipaksa, disuruh gitu ya, diperintah. Ya, diwajibkan. Jadi diwajibkan, kita harus sabar di situ. Sabar untuk melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, jadi yang ketiga ini. Jadi misalnya kita yang kalau tadi misalnya atau kita disuruh untuk menghadapi kita yang maksiat, misalnya digoda orang misalnya. Ya. Anggap kalau kita laki-laki digoda cewek misalnya kan, untuk berbuat yang tidak baik misalnya. Dan itu terjadi pada saat Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu kan. Nah, ketika Nabi Yusuf menghadapi yang digoda oleh seorang wanita cantik, betul. Nabi Yusuf kan bersabar. Walaupun sebenarnya ya mungkin beliau sendiri dan tanda kutip itu kan sebenarnya ada juga yang minat itu kan, tapi ternyata beliau mampu bersabar dan itu ya memang berkat dari Allah tuh kan. Jadi memang perlindungan dari Allah. Dan nah ingin saya kaitkan juga di sini adalah kalau di ayat Al-Qur'an wa ma sabruka illa billah. Jadi maksudnya apa? Ma sabruka illa billah itu adalah dan tidak ada kesabaran kamu itu kecuali dengan Allah. Artinya apa? Jadi kalau kita dihadapi dengan satu kejadian, dengan musibah atau misalnya kita dihina, itu ya. Terus lalu kita bilang tadi kesabaran ada batasnya. Dalam hal itu ya memang kita punya batasan ya, manusia ini kita punya batasan, tetapi Allah kan tidak terbatas. Allah punya segalanya. Allah punya segala kehendak. Maka dalam hal ini ya kita berdoa kepada Allah agar memberikan kesabaran yang luar biasa. Sehingga kita tidak terjatuh kepada penyesalan yang luar biasa seperti yang dalam kasus, sekali lagi kasus yang FS ini kan. Akhirnya banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi. Cuma ya seperti peribahasa itu kan ya namanya penyesalan itu pasti akan datang di belakang. Akhir. Nah, selalu seperti itu kan. Betul. Kalau di awal namanya daftar isi atau pendahuluan gitu. Menu ya. Baik, artinya dengan kondisi seperti ini yang banyak belajar adalah
Memang sekali lagi kasus apapun sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran, baik itu yang tertimpa untuk diri kita maupun terhadap orang lain. Jangan sampai juga kasus yang dihadapi oleh orang lain kita hakimi sedemikian rupa sampai lupa belajar dari kasus itu untuk kemudian juga bisa kita benahi diri apa yang kemudian juga menjadi kurangnya, karena setiap manusia pun juga memiliki insting itu sejauh mana kita bisa mengelola dan mengendalikan dari segi keimanan kita yang menjadi penghalang dan juga ujung tombak dari semuanya gitu Pak ya. Terakhir dari kesimpulan tema kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan dari tema yang kita bahas adalah ketika ada sebuah kasus yang seperti ini, maka kita jangan terjebak kepada kasus itu sendiri. Tetapi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Agar kasus yang seperti ini, kita kan sudah tahu bagaimana ini kejadian-kejadian seperti ini, itu tidak terulang kepada diri kita. Betul. Tidak dan sanak keluarga kita. Dan sanak keluarga kita. Karena itu kan sudah dinampakkan oleh Allah seperti yang kejadian-kejadiannya, agar kita tidak melakukan. Yang terjadi selama ini kan kadang kita lihat ya mereka menghardik, menghina. Itu sebenarnya bukan tidak tepat. Tidak tepat ya, seharusnya kita bisa mengambil pelajaran ini tidak boleh, harus bisa menahan amarah, harus bisa bagaimana sih ketaatan dengan seorang pemimpin. Kalau menyuruh maksiat ya jangan, kan, itu dilakukan. Dan terakhir terkait dengan masalah kesabaran tadi, ya memang kita ini adalah manusia yang serba kekurangan gitu kan. Betul. Ya kita tidak ada kekuatan apapun. Istilahnya kalau kita baca la haula wala quwata illa billah kan. Jadi kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali kita meminta kepada Allah yang Maha Kuat. Betul. Nah, itu yang kira yang bisa kita ambil dari kasus dari yang sedang viral sekarang ini. Itu yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa selalu memelihara kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Amin. Begitu Pak ya, dan sanak keluarga kita, dan apapun yang kemudian juga tertimpa terhadap orang lain, bukan berarti kita dengan mudahnya menghakimi dan kemudian juga biarkan para aparat yang kemudian juga misalnya dalam kasus yang kemudian menjadi tema pada hari ini bertugas untuk kemudian juga menyelesaikan proses hukumnya itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Kita terutama sebagai umat muslim, sejauh mana kita mengambil dan memetik hikmah dan pembelajaran untuk diri kita agar jangan sampai kondisi seperti ini atau bahkan hal yang lebih berat lagi terjadi kepada diri kita, bahkan sanak keluarga kita. Sekali lagi semoga dari tayangan ini insya Allah memberikan kebermanfaatan dan insya Allah juga memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kasus apapun, informasi apapun yang hari ini begitu berkembang, bukan dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk dengan mudahnya kita menghina atau bahkan merendahkan, tapi sejauh mana kita mampu mengambil hikmah dan pembelajaran dari cerita itu semua. Terima kasih Pak Mujahid, terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.